Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik. Kita hormati Ustadz Jamroni, Ustadz Ahmad Mansuri, Ustadz Abdul Majid, Ustadz Mahmud Sabari, yang sama-sama kita hormati Ketua LMK RW 02 Kelurahan Cipedak Bapak Ridwanto, sama-sama kita hormati RT 05 Bapak Pujiono, sama-sama kita hormati orang-orang tua kami Bapak Haji Abdul Muhyi, Bapak Haji Bahwani, orang tua kami Bapak Dr. Andes Haji Prajayo Agus, Bapak Sarina Hartono, dan sama-sama saya hormati Ketua RT 010 Ustadz Maulana Al-Faras, Ibu-ibu Ustazah, Bapak Ibu Soimin dan Soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga di kesempatan pagi yang cerah ini dengan izin dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sama-sama dapat hadir mengikuti daripada kajian kuliah subuh Sabtu ketiga daripada bulan suci Ramadan yang pada hari ini memasuki tanggal 19 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan pahala yang lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Zain Yusuf. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang nantinya akan disampaikan oleh beliau, dan sebelumnya marilah sama-sama kita dengarkan lantunan daripada pembacaan sholawat dustur yang akan disampaikan atau dibacakan oleh akhina Ustadz Agus Sumarji. Padanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zayyini ibadik wa asrafi ibadik as'adil arabi wal ajam وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعزيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفهر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين
وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم. محمد خير من يمشي على القدم. يا ربي بالمصطفى اللهم صل عليه واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرد على الأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Para alim ulama, para asatid yang saya muliakan, pengurus dan segenap jamaah Mushola Al-Mubarakah, Ustaz Ahmad Mahbub, Ustaz Kamaluddin, Ustaz Jamroni, Ustaz Ahmad Mansur SH, Bapak Dr. Andes Haji Pracoyo Agus, Ustaz Maulana, LMK RW 2, alhamdulillah hadir. Bapak-bapak RT, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah memasuki hari ke-19 ya, hari ke-20, 19 puasa insya Allah kita laksanakan dan taraweh sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kesempatan malaikat Jibril datang kepada Nabi bercerita. Malaikat Jibril, dulu ada seorang pejuang agama Allah namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini begitu gagah, rambutnya gondrong berkelung-kelung, dan dia ngelawan orang kafir itu. Kalau dia udah turun ke medan perang, udah orang kafir nggak terhitung jumlahnya, udah yang tewas.
Akhirnya cerita malaikat Jibril, orang kafir kebingungan nyusun siasat bagaimana caranya supaya ini Sam'un al-Ghazi bisa terbunuh. Ternyata rupanya intelijennya bagus juga waktu itu ya. Cari-cari selidik punya selidik, ternyata istrinya Sam'un al-Ghazi ini kafir. Begitu gagahnya lakinya jadi pejuang Islam, kagak diduga bininya mah kafir. Akhirnya masuklah siasat orang kafir kepada istrinya. Seandainya kamu bisa bunuh suamimu, akan kami berikan kedudukan yang tinggi, perhiasan yang banyak. Kata istrinya Sam'un al-Ghazi, mana mungkin, orang laki aja yang pada ahli di medan perang banyak yang tewas, bagaimana saya orang perempuan. Begini, kalau dia tidur tengah malam, ikat kakinya pakai tambang, ntar tambangnya saya siapin. Kalau udah kakinya diikat, tangannya diikat, ntar yang beresin mas saya dan yang terusin, kata orang-orang kafir. Bener, Sam'un al-Ghazi tengah pagi tidur diikat kakinya, tangannya sama istrinya. Bingung, dia mendusin, siapa yang ngikat saya? Kata istrinya, saya sekedar untuk menguji kekuatan abang sampai di mana. Dia bergerak dikit aja tuh tambang, padahal tambang kapal, putus. Aduh, cerita bininya besoknya sama orang-orang kafir. Kalau gitu ngikat jangan pakai tambang. Besok kita siapin rantai dari baja, diikat lagi. Begitu malam berikutnya dia mendus lagi, dia tanya, siapa yang ngikat saya? Kata istrinya, saya. Dia berontak, putus lagi. Akhirnya cerita Sam'un al-Ghazi sama istrinya, sebenarnya kekuatan abang sih terletak di rambut. Jangan pakai tambang, jangan pakai rantai kalau ngikat abang. Kalau diikat pakai rambut abang aja di dengan 7 lembar. Ikat. Udah abang gak bisa bergerak. Salahnya di situ, dia cerita sama istrinya. La ta'mana bi arba'atil law. Jangan kau merasa aman dengan 4 perkara. 1. Jangan kau merasa aman walaupun hartamu banyak. Harta ama habis gampang banget. Apalagi kalau dimakanin tuh setiap hari kagak nyari. Habis. 2. Jangan kau aman dengan saudaramu, dengan hakim yang saudaramu. Saudaranya polisi, hakim, jaksa, saudara dia aman. Oh jangan. Gue mau belagu apa juga saudara gue jaksa, hakim. Gue mah gampang. Lah kan begitu kita melanggar aturan mah yang mereksa kita, yang nyidang kita udah bukan saudara kita. Betul kan? 3. Jangan kau aman dengan situasi kondisi yang aman. Karena biasanya kekacauan terjadi ketika suasana situasi aman. Bulan puasa aman banget, semuanya pada terlena tidur. Awas, hati-hati. Justru di tengah keamanan yang begini kadang-kadang gangguan-gangguan kamtibmas terjadi. Artinya ronda mah ya tetap aja diawasin. Tugas ronda mah. 4. Jangan kau merasa aman dengan istrimu walaupun sudah lama ngikutin kamu. Jangan aman, Pak. Istri biar dia cinta buat sama kita, puluhan tahun udah tinggal sama kita, jangankan sebulan, seminggu bapak kagak kasih belanja, mencak-mencak. Ya kan? Jangan aman. Gua mah tenang aja, bini gua mau belagu kayak apa juga. Dia mah bebas aja, orang dia demen banget sama gua. Oh nggak bisa. Jangan sih kita belagu macam-macam, kita kagak kasih belanja aja Pak, piring pada terbang. Ini salahnya Sam'un al-Ghazi, dia kagak periksa istrinya. Diikat pakai rambut. Bener dia berontak kagak putus, langsung istrinya laporan sama tokoh-tokoh kafir. Nah udah saya ikat noh. Ternyata ngikatnya gampang aja pakai rambutnya. Ini kisah ini oleh sutradara Indonesia mah dijadiin film Samson Delila ya. Samson Delila ya. Cuman kalau Samson kekuatannya di bulu ketek, kalau Sam'un al-Ghazi di rambut. Sama dia, gue baca kitab ini juga ini orang. Bawalah Sam'un al-Ghazi ke sebuah rumah pembantaian. Diikat dari biji matanya, dicongkelin, kemudian tangannya potong,
Ketika suasana sudah kritis kayak gitu, turun malaikat. Kamu kepengen apa Samunal Gozi? Saya cuman kepengen satu, Allah mengembalikan kekuatan saya. Dengan izin Allah kekuatan yang dikembalikan. Dia berontak, rutut tiang-tiangnya tempat dia diikat sampai rumah-rumahnya rubuh. Orang kafir mati yang ada di situ termasuk istrinya. Sejak saat itulah Samunal Gozi berjuang membela agama, nggak henti-henti selama 1000 bulan. Sahabat yang dengar cerita Nabi yang dimulanya dikabarin oleh malaikat Jibril, sahabat pada sedih, pada terharu. Kalau bahasa kampung kita mah, coba kita kayak dia ya, punya kesempatan ibadah 1000 bulan, enak amat ini ya. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih, umur kita belum tentu ada 83 tahun. Maka turunlah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Selidik punya selidik, ternyata bukan cuman Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Semua kitab suci yang Allah turunkan ke bumi ini turunnya bulan suci Ramadan. Tanggal 1 Ramadan turunlah suhuf buat Nabi Ibrahim. Suhuf Ibrahim wa Musa. Tanggal 1 Ramadan. 700 tahun sesudah itu, tepatnya tanggal 6 Ramadan, Allah turunkan Taurat buat Nabi Musa alaihi salam. 7 abad sesudah Nabi Ibrahim. 500 tahun sesudah Taurat, tepatnya tanggal 12 Ramadan, Allah turunkanlah Zabur buat Nabi Daud alaihi salam. 5 abad sesudah Taurat baru Zabur. 1200 tahun sesudah kitab Zabur, tepatnya tanggal 18 Ramadan, Allah turunkan lagi Injil buat Nabi Isa. 12 abad sesudah Zabur, 1200 tahun sesudah Injil, 620 tahun sesudah Injil, turunlah Al-Quran. Turunnya itu tanggal 27 Ramadan. Dari Sidratul Muntaha ke langit, dari langit ke bumi turunnya berangsur-angsur. Hitung deh itu umur dunia dari zaman Nabi Ibrahim. 700 tahun ke Nabi Musa. 500 tahun ke Nabi Daud. 1200. Ya kan? Tambah 1200 tahun ke Nabi Isa. 2400. Tambah 620 tahun kepada Nabi. 3000. 3000 ya? Dari Nabi hijrah sampai sekarang udah 1442. Dunia emang bener-bener udah tua ya. Ya kalau kita ukur ini dari Nabi Ibrahim ini belum Nabi Ibrahim ke sono belum. Masya Allah, makanya genit udah pikun dunia. Pikun. Udah tua, nggak orang, nggak om, nggak dunia. Kalau udah tua pikun. Dulu orang di kebun di rumah pengen buang air lari ke kebun, ke empang. Sekarang orang di kebun di empang pengen buang air pulang. Ya kan? Dulu kalau dibilang positif girang. Kalau dibilang negatif kesel. Sekarang kalau dibilang negatif girang. Kalau dibilang positif ngeri dah. Ya kan? Terbalik emang udah. Dunia yang udah belum tentu kesono nanti ini. Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu malam Qadar itu? Lah, malam Qadar itu, Qadar artinya 2. Kalau dilihat dari bahasa, ada yang mengatakan malam Qadar itu artinya sempit. Lailatul Qadar malam yang sempit. Kenapa? Pada malam itu bumi lagi sempit sebab seluruh malaikat lagi pada turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Dia mengajarkan keselamatan, kesejahteraan buat manusia, turun atas izin dari Allah. Ngapain mereka turun? Begini,
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat keberatan. Kenapa Anda ya Allah harus menciptakan manusia sebagai khalifah? Manusia cuma bikin kerusakan dan pertumpahan darah. Jangan dibikin. Manusia tengil lagunya. Kadang cukuplah kami yang menjadi hambamu yang selalu bertasbih mensucikan kamu. Qala inni a'lamu mala ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30 ya. Aku lebih tahu daripadamu tentang apa-apa yang kita nggak ketahui. Nah, malam itu Allah berfirman, hei malaikat, siapa yang bilang dulu manusia cuma bikin kerusakan dan pertumpahan darah? Lihat hambaku nih malam. Setelah mereka puasa sekian lama, lelah letih, bahkan pikirannya pun udah bertumpuk-tumpuk, nih malam kalian kontrol. Semuanya lagi pada zikir. Turun malaikat atas izin Allah. Jangan lupa ke jambu 2. Turun ke jambu 2. Keliling. Sidak. Inspeksi. Mendadak. Jangan bikin malu Allah di depan malaikat. Melihatin dengan kesejahteraan. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Kalau udah menjelang fajar, kumpul lagi kita pulang, jangan sampai kesiangan. Kumpul tuh malaikat di tempat dia turun, kumpul. Kayak kita mau habis turun nih, jam 4 ntar kumpul di bus kita pulang. Kita kan jam 4 udah di tempat parkir itu kumpul, pada nanya beli apa. Ya kalau turunnya ke Anyer, pete sama emping, ada cerita pisang. Malaikat juga begitu, sebelum dia naik ke langit dia nanya, lu ke rumah siapa? Rumah si Anu. Ada orangnya? Agak ada di rumah, istrinya doang lagi zikir. Lakinya kemana? Musola, intikaf. Cakep. Lu kemana? Rumah si Anu. Ada, tidur. Malaikat kan gini, orang tidur. Anaknya pada kagak ada di rumah. Musola juga cari anaknya pada kagak ada, pada kemana tahu. Bapaknya mamanya tidur di kamar. Ceritanya malam Lailatul Qadar, makanya bumi sempit karena malaikat semuanya turun. Saya emang nggak kelihatan, kalau kelihatan bingung kita. Ada lagi yang berkata Qadar itu penentuan. Lailatul Qadar malam penentuan. Pada malam Lailatul Qadar segala urusan menyangkut bumi dunia ini sudah ditentukan untuk setahun yang akan datang. Kalau di dalam negara ini namanya rapat tahunan ya, nyusurin RAPBN, kan gitu. Masalah nyawa, masalah tumbuh-tumbuhan pada malaikat Mikail. Masalah angin dan hujan serahkan malaikat Israfil. Siapa yang hidup tahun ini, anak siapa yang hamil, bayinya hidup, dan siapa yang mati tahun ini serahkan pada malaikat Ijroil. Diatur, bikin daftar. Kalau kita tahu nama kita udah ada di kantong malaikat Ijroil, Pak, biar kita kemana aja pakai masker juga lah mati. Ya kan emang nama kita udah ada. Ya biar kita udah kemana-mana juga, kalau emang nama kita belum ada di kantong malaikat Ijroil emang nggak mati. Kita tahun ini yakin itu. Ya kan? Ada seorang ibu sama anaknya mau ke Pontianak, membeli tiket Sriwijaya Air. Kita dia mereksa di Bandara Soekarno-Hatta, diperiksa, ternyata surat keterangan swabnya itu udah lambat sehari, agak jadi, dia nggak boleh terbang. Dia berkata, hari ini saya paling menyesal. Saya di dunia ini orang yang paling menyesal hari ini. Pulang ya ke Bandung, belum mau nyampe di Bandung dia dengar beritanya pesawat Sriwijaya Air hilang kontak, bahkan jatuh di lautan. Syukuran tuh orang, emang ajalnya belum nyampe, selangkah lagi itu kalau dia istilahnya surat keterangan swabnya belum lambat,
lah terbang lewat dia gitu. Bapak kalau sering ke musola Ramadan ini pasti kena corona nggak? Saya tanya, jawab nggak Bapak? Bapak kalau sering ke musola, tiap malam ke musola rajin gitu ya, pasti kena corona nggak? Kagak, belum tentu kan? Sekarang Bapak diem aja di rumah, udah pasti terhindar nggak dari corona? Belum tentu juga kan? Suka sih pada main dalam ketidakpastian. Emang ini kita mau udah, kalau emang udah lama-lama mati mah pasti. Yang dibawa apa? Amali ya ibadah aja udah. Saya juga pakai Pak masker, tuh bawa. Bukan berarti saya takut ketularan sama orang sini. Saya yakinin orang sehat semua. Saya pakai masker cuma takut dirazia. 250.000 ya. Emang duitnya lagi langka, melebaran. Ya, gara-gara gak pakai masker kemarin 50.000, duitnya emang lagi kagak ada. Kalau kagak punya duit suruh nyapu jalanan. Emang saya lagi pakai sorban lagi nyapu jalanan. Ya jamaah musola mubarakah lihat Ustaz lagi nyapu. Jadi kagak enak ya saya bawa aja. Ada aja saya sangkutin, kagak kantongin. Apa susahnya gitu aja repot. Itu. Tentukan untuk setahun yang akan datang. Makanya banyak-banyak berdoa malam Lailatul Qadar besok. Rezeki yang banyak. Sama malaikat Jibril nyakut tumbuh-tumbuhan, rezeki Jibril tuh urusannya. Siapa yang lahir, siapa yang mati, Jibril. Curah hujan berapa, angin topan, angin apa, bentuknya apa, tornado apa-apa, itu Israfil punya urusan. Dia yang koordinir. Gitu. Lailatul Qadar, malam penentuan. Besok nih ada yang berkata malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Dalam arti kata 21, 23, 25, 27, 29 kan gitu ya. Ada lagi yang berkata Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal 27. Kenapa tanggal 27? Karena Lailatul Qadar hurufnya 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, kop, dal, ro, 9. Di dalam surat ini Allah nyebut 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri 3 kali sebut. 9 kali 3, 27. Ada ulama yang berkata begitu. Ya emang sesuatu yang kadang-kadang nilainya mahal mah emang diumpetin. Ya kan? Ini jangan katanya Lailatul Qadar yang begitu berharga kagak secara jelas-jelas ditaruh tanggal sekian lah, enak orang sini. Gue malam itu gue begadang aja dah. Makanya diumpetin Pak. Bling-bling juga apa yang dibungkus yang bagus mah. Yang kagak dibungkus pada busuk. Beli baju juga kalau yang disengket mah. Yang murah itu, yang bagus mah ditaruh. Bu, jadi yang mahal itu yang ditutup Bu, bukan yang diablak. Atau diablak nggak? Yang dibuka kentak ya dilalerin. Ditutup. Lailatul Qadar gitu ditutup. Supaya kita jangan ketinggalan, ya ancang-ancang aja udah dari tahun 21, 23, kumul lah. Musola lega, jangan takut nggak muat. Ya, wiridan masono. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Imam Anas bin Malik, semoga Allah ridho pada beliau, bahwasanya Nabi telah bersabda, siapa yang sholat 2 rakaat malam Lailatul Qadar, ini sholatnya tahajud kali ya, pas istri bangun masak jam 2, baru kita bangun dan wudhu, sholat kita 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah 1 kali, kulhu 7 kali. Bisa kulhu Bu? Bu? Enak Bu, ngaji sama saya mah yang gampang-gampang aja. Kalau siapa yang bisa sholat 2 rakaat, bacaan yang rakaat pertama Fatihah sekali, yang rakaat kedua suratnya Yasin 3 kali. Nyerah dah. Nyerah.
Ya, gue dirinya aja gue udah gemeter. Sekali balik aja Yasin. Ini emang bukan Yasin, bukan Al-Waqiah. Kulhu 7 kali balik. Rakaat pertama, rakaat kedua sama. Fatihah sekali, kulhu 7 kali. Selesai salam jangan dulu bangun. Istighfar 70 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Menurut hadis ini, orang itu tidak akan bangun dari tempatnya sholat sebelum Allah ampunin semua dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Sayang sama orang tua, sholat nih. Diampunin dosa orang tua kita, cuman kita kerjain 2 rakaat, kalau kita kerjain nggak ada 10 menit. Udah berikut zikirnya 70. Dan saat itu juga Allah kirim ke malaikat, Allah utus malaikat, berangkat kamu malaikat. Kemana ya Allah? Sorga. Bikin sebuah bangunan, rumah, tanam sebuah pohon di halaman depan dan alirkan sungai di sampingnya buat orang ini. Orang ini tidak akan mati, tidak akan keluar dari dunia alias mati sebelum ngelihat tempatnya di sorga. Itu gedungnya udah kelihatan. Di mana ngelihatnya? Pada dasarnya, palaula idza balagotil hulkum wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakilla tubsirun. Ketika nyawamu udah tinggal di leher, pada saat itu kamu bakal ngelihat kuburan kamu itu rodotun min riyadil jannah apa hufratun min hufarin niron. Di akhirat kamu masuk surga apa masuk neraka? Kalau masuk surga udah kelihatan surganya. Berani kita mati? Kalau udah begitu berani nggak? Lah berani saya mah. Ya surga udah kelihatan. Saya kan sekarang takut sama mati makanya belum tentu nasib saya di kuburan saya ini apaan? Hufratun min hufarin niron. Nanti lah kalau yuk gini aja dah. Anak umur 11 tahun kelas 5 SD. Kata bapaknya, sunat lu udah gede. No makin gede malu ntar. Nggak mau takut. Sunat. Makin gede makin malu ntar. Nggak Pak takut. Kan dipotong Pak. Sunat. Enak aja. Abangnya lewat. Lu kalau mau sunat gue bagi duit 100.000. Emponya juga denger, gue juga ngasih 100.000. Ancingnya juga denger, gue juga ngasih 100. Hitung 7 orang udah 700.000. Ini anak, wah 700.000 mah dapat sepeda ya. Sepeda kecil dapat tuh. Berani itu dia sunat. Jam 6 pagi udah lagi nongkrongin di samping rumah. Lu ngapa? Jangan-jangan ini tukang sunat kagak datang, duit saya 700.000 hilang. Segitu takutnya. Dengar duit 700.000 berani lah. Kita juga mau mati takut karena kita memang belum tahu. Tapi kalau malaikat udah kasih gambaran, ya ngapain mau di dunia? Capek kan Bu? Ya mikirin pulsa listrik udah kebayar, pulsa HP, pulsa kebeli, paket habis, paket internet. Kemudian nyawa kita tinggal lagi, malaikat Jibril turun. Ala tahofu, jangan takut ngadepin kuburan. Wala tahzanu, jangan sedih ninggalin istri, anak cucu yang lagi pada menangis. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang sudah Allah janjikan buat kamu. Dibuka sayap tuh malaikat Jibril yang kanan, seret. Masya Allah, gambar surga 8-8-8-nya kelihatan, bidadari-bidadarinya lagi pada uncang-uncang kaki. Ini surga Firdaus, surga Adnan, surga. Ada berapa surga Bu? 8. 1 Jannatul Astagfirullahaladzim. Ibu pura-pura kagak kenal apa emang kagak kenal ya? Orang mah Bu ke mall kalau kagak kenal gue Bu belum tentu nyampe. Apalagi surga. Jannatul Firdaus, Jannatul Adnan, Jannatul
khuldi, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim. 5 yang pakai jannah, yang 3 pakai Darul Qoror, Darul Jalal, dan Darus Salam. Harus kenal. Neraka ada berapa? 7. 1. Gila neraka mah kenal. Pura-pura nggak kenal bu, yang gila neraka mah. Oh, bodoh amat, gue nggak kenal, gue kagak mau ke sono. Begitu. Kalau surga mah ibu harus penasaran. Kalau orang ke taman safari aja kalau kagak tahu kagak nyampe. Udah lihat muka, cuah. Ngeliat nih meninggal ngeliriknya kemana nih orang. Itu iya. Kelihatan tuh, iya. Enak terlepas nyawa dari badan kagak berasa karena mata udah tertarik melihat surga. Ada bininya Ustadz. Ustadz emang susah banget ya. Ya Ustadz tamatan IAIN. Jarang ngaji pada tutup semua corona. Ngojek. Jaga nama baik jamaah. Kalau gua ngojek kata orang, ya guru ngaji lu tukang ngojek ya. Kok kagak berani ngojek. Tuh Ustadz susah banget. Bininya ngomong, bang doa apa bang, minta sama Allah, abang kan Ustadz. Bahasa doa abang pinter. Minta bang, saya sih bukan minta kaya ya, biar mendingan aja lah daripada begini nih, mau makan aja repot. Berdoa dong pada Allah. Domelin lakinya diempes-empes. Iya. Udah. Bini habis ngomong gitu, rebahan masuk kamar. Lakinya rupanya sholat. Dia berdoa. Selesai suaminya berdoa, bininya teriak, astagfirullahaladzim. Bang, coba bang lihat sini. Apa sih kata suaminya? Ini abang lihat sini. Masuk kamar suaminya. Ada emas batangan segede batako. Wah ilaha illallah. Rezeki kalau lagi mau datang. Dari mana ini? Agak tahu, saya mau bantal tuh, saya singkap bantal ada ginian. Ya itu mungkin yang mama minta. Nggak tidur, besok pagi ke pasar jual. Mau beli apa? Mau bikin apa? Rengginang, renggining, akar kelapa, akar duren, lalu Betawi, dodol Cina, jual tuh besok. Tidur. Ketika tidur si istri mimpi seakan-akan kiamat udah terjadi. Dia sama lakinya dianterin sama malaikat. Bu Ustaz, silakan ke surga bu. Saya ke surga, malaikat. Iya. Girang banget ya. Dianterin sama malaikat, disambut sampai di surga. Di depan surganya cakep banget bangunannya. Ya beda-beda tipis lah, musalal mubarokah begini. Dia sampai di depan surga dia kaget, batakonya di atas pintu depan kagak ada atuh. Malaikat ini bagaimana ceritanya, bangunan kayak gini bagus itu ngapa batakonya kagak ada satu? Ya kan udah saya kirim buat ibu waktu di dunia, ibu minta. Ya jadi yang saya temuin di tempat tidur emas batangan segede batako itu dari sini. Itu yang ibu minta, emang saya ambil jatah ibu di sini, saya kurangin. Dia tergolong kaget dan jimprak, dia bangun. Bang jangan dijual bang, jangan. Pulangin aja bang. Saya rela hidup melarat, yang penting surga, kita jangan kurang. Yakin hadirin. Sesuap kenikmatan di dunia yang kita nikmati itu sudah mengurangi jatah kenikmatan kita di surga. Semakin senang orang ini di dunia, jatah kenikmatannya di surga makin kurang. Kadang-kadang pada ngerutuk mulu sih. Gua ibadah rajin banget, sholat rajin, ngaji rajin. Sama duit susah lah, orang sembahyang kagak, ngaji kagak. Rezekinya banyak banget, mobil pakai 3 parkir garasinya. Lah gue boro-boro kalau buntung aja kagak punya. Ya jangan begitu. Nih saya kasih teka-tekinya begini nih. Di rumah punya burung satu, burung inian murai batu, buntutnya hitam panjang, murai batu, mahal itu. Kayak 5 jutaan. Bapak punya. Lah di loteng bapak ada tikus. 1. Apa banyak nggak tahu, udah pokoknya geredek lah kalau malam. Bapak sayangan mana? Burung murai apa sayangan tikus? Burung kan?
Ketahuan emang sayangan burung, apa burung mau yang namanya harganya mahal dan bapak sayang dikasih jangkrik, tikus dikasih roti. Salah bapak, harusnya burung murah kasih roti, tikus kasih jangkrik, gitu kan? Adil loh, bapak sayang sama burung, bapak kasih roti. Kalau bapak benci sama tikus, gua kasih jangkrik. Tapi nggak begitu. Ya kalau burung murai dikasih jangkrik, emang empannya jangkrik. Lah tikus kasih roti, kan rotinya emang di dalam kurungan. Ya kalau dia makan roti ngejepret, jepret ketutup, ketangkep dah. Udah tangkap mau digebugin, kadang-kadang digarang, di api, kadang-kadang kan begitu kan? Itu Pak, orang yang kagak ibadah duitnya lagi banyak, emang lagi dikalah-kalahin. Lah bener emang lagi dikalah. Bapak memang duitnya namanya susah. Ya emang jatah bapak masih gini. Allah sayang, gue susahin lu duit lu. Sebab kalau duit lu banyak, Sabtu pagi lu kagak bakal kuliah subuh. Ya kan? Duit banyak, mobil baru, cucu sedang lucu-lucunya. Kata cucu, Ngkong besok kita ke Taman Safari ya. Gampang ya, sopir tinggal manggil, bensin penuh, mobil baru, duit banyak, pergi. Ya bisa pergi jam malam Sabtu, pulang udah malam Senin, ya kan? Subuh Sabtu gimana? Kuliah subuh. Halah banyak yang lain. Ya begitu, Allah tahu. Nah yang begini mah pas-pasan aja dah. Yang penting bapak buka ketemu, buat bahan bukanya, buat sahur ketemu, mau lebaran ketemu Pak. Ya ilaha illallah, kadang-kadang nggak nerima banget ya. Saya udah serak-serak ini serak kering ini. Padahal ini selama puasa saya kagak pernah makan kolak ini. Puasa tahun ini. Puasa takut batal. Kali puasa makan kolak. Selama puasa saya nggak pernah makan kolak ini, tapi suara tetap aja serak begini. Ya yang saya puasa makan kolak maka jadi puasa dong. Turun tuh malaikat. Ya kita mau udah alhamdulillah segini aja juga badan sehat. Waktunya nanti anak-anak lagi pada mau pindah sekolah, rezekinya Allah kasih, gitu kan? Waktunya anak-anak mau kawin, rezekinya Allah dari mana? Lamin haitsulayah tasib, dari jalan yang nggak diduga-duga. Yakin nggak mungkin Allah menelantarkan orang-orang yang disayangin, nggak mungkin. Asal bapak yakin, yang penting bapak ibadah. Nah kalau umpamanya bapak punya duit banyak, usuran pembebasan jalan tol 2 miliar, bapak punya cucu, anak-anak umur 5 tahun minta jajan, bapak kasih 1 juta, nih jajan 1 juta. Sayang nggak bapak sama cucunya kayak gitu? Sayang nggak, saya tanya? Lah kagak lah, anak umur 5 tahun lu kasih duit 1 juta. Lele teng ketemu bocah preman di jalanan, duitnya dirampas, bocahnya dijorogin ke got. Lah kan bahaya cucu kita. Kasih dia mas sekedarnya. Apa yang mau beli es krim nih 5.000 kita. Oh duit bapak miliaran, cucu minta jajan cuma dikasih 5.000. Emang ukurannya kayak gitu. Ya Allah juga begitu. Rezeki kita kagak dikasih blek banyak. Satu, keimanan kita masih kekanak-kanakan. Iman kita masih kayak anak-anak. Gitu. Yang kedua, kalau dikasih nenek-nenek, tidur rumah sendiri. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak ya Allah. Kalau Allah turunin rezeki, duit aja sekarung gufrak aja di depan rumahnya. Enak nggak nih nenek-nenek? Lah kagak aman. Lah tinggal diri duitnya sekarung. Lah diincer perampok. Begitu Allah tuh perhitungannya. Apabila baik menurut Allah pasti baik buat kita. Apabila kita anggap baik buat kita belum tentu baik menurut. Tawakal aja udah kepada Allah. Orang ibadah itu motivasinya 3. Ada orang ibadah lantaran pengen banget masuk surga kalau mati nanti. Anda yang pada rajin banget salat berjamaah puasa, emang harus bang rajin banget. Ya, kalau mati biar masuk surga, bagus.
Cuman orang ibadah yang kayak gini seringkali hatinya kena penyakit berupa riya, sum'ah, ujub. Tuh. Speaker. Kita harus bisa ngatur speaker. Jangan sampai nanti. Saya setuju kalau orang ajan pakai speaker. Tapi kalau orang sholat pakai speaker, saya juga. Jangan, lu pengen apa sih? Ya intern aja lah supaya makmum pada denger. Kecuali makmumnya belakang-belakang M20 sono. Imam segini denger. Jangan sampai nanti kita kena riya. Pengen didengar orang. Baca ini pengen didengar orang. Speaker bagus keluar. Taruh speaker sono dengan speaker sini beradu. Taraweh. Sini imam lagi atahiyat. Makmum atahiyat. Di sono lagi malah dolin. Lah makmum di sini amin. Lalu lagi atahiyat. Suaranya ini harus kita atur ini. Sekarang masjidnya pada bagus-bagus pada di kampung saya. Masya Allah speakernya jam 2 udah ngomong. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Surnya panjang banget. Nusur 3 kali baca. Bapak Ibu, jam di dinding masjid sudah menunjukkan pukul 2. Bangun, lu mau ngapain? Semuanya gua udah punya jam. Jam dinding, bangun aja orang Islam kudu dibangunin. Yang besok mau kerja lagi istirahat baru pules, kesianan. Gua memelek, gua memarah. Siaran agama, gua kagak marah lah, gua jadi kagak bisa tidur. Ini harus kita atur, pasti udah banyak banget dikritik orang gara-gara ini nih. Ini kita mau terawih dipesan, Ustadz kalau bisa 7:30 udah bubar ya. Memang apa? Jangan sampai ketinggalan ikatan cinta di RCTI, suwe banget. Kita mau dikalahin sama ikatan cinta. Ada orang ibadah kepada Allah saking takut masuk neraka. Saya ibadah, saya nggak mau nanti kalau saya mati masuk neraka. Orang yang ibadah saking takut sama neraka, segalanya dikerjakan dengan cara terpaksa, Pak. Dia kerjain semuanya perintah Allah sekedar gugur kewajiban. Taraweh lama aja dikit, pindah musola. Lama imamnya, pindah. Ini orang yang taraweh yang ibadahnya saking takut neraka. Jangan. Ada orang yang ibadah semata-mata cari ridho Allah. Terserah engkau ya Allah. Sampai seorang ahli tasawuf wanita, Sayyidati Sufiyati Robi'atul Adawiyah berkata, ya Allah, jika saya ibadah saking kepengen masuk surgamu ya Allah, tolong kunci rapat-rapat pintu surga buat saya. Ya Allah, kalau saya ibadah kepadamu saking takut sama neraka, masukkan saya ke jurang neraka yang paling dalam. Saya ibadah kepadamu bukan pengen masuk surga, bukan takut neraka, saya cuma pengen diredoin sama kamu ya Allah. Saya cinta, saya dikasih umur, saya dikasih tempat tinggal, saya dikasih rezeki, dikasih anak. Anaknya pada lucu-lucu, saya bersyukur makanya saya ibadah. Ilahi anta maksudi waridokal matlubi, ya Allah engkau tujuan akhir kerja saya dan redomu yang saya cari. Ini yang paling bagus, ini yang namanya ikhlas. Ibadah semata-mata ingin diridhoi oleh Allah. Soal nanti di neraka, Pak, kalau mamanya bapak ini udah diridhoi nama Allah, di akhirat ditaruh di neraka, neraka juga sejuk, sejuk dingin. Kalau dasar kita di dunia diridhoi nama Allah, salah administrasi malaikat kita ditaruh di neraka. Neraka sejuk. Neraka panas karena Allah marah. Gitu. Nah, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menyongsong datangnya malam qadar. Mudah-mudahan kita bisa ibadah sebaik-baiknya,
dengan asumsi ya siapa tahu Ramadan ini terakhir kali ya dalam hidup kita ya. Belum tentu Ramadan tahun 2022 kita masih hidup, belum tentu. Siapa yang jamin? Nggak ada jaminan. Sama masker juga Bang nggak jamin. Masker, cuci tangan, jaga jarak nggak bisa dijadikan jaminan. Ya BPKB sama sertifikat yang bisa mah ya. Coba aja minjem duit jaminan masker borgol bisa kita. Tadi seperti itu. Doain dah mudah-mudahan pengurus mushola tetap istiqomah yang mengantarkan jamaahnya menjadi orang yang lebih pandai mendekatkan diri kepada Allah. Yuk saling ingat mengingatkan di antara kita, silih asih, silih asah, silih asuh. Nggak ada yang paling pinter, nggak ada yang paling tolol. Kita semua rata-rata turut-turut tolol dah, turut-turut susah. Kalau kata orang, ya udah turut-turut susah ya kita kumpul lah di musola. Kalaupun keder ya keder kita rame-rame. Iya bingung amat. Sorga bahwa jangan pikirin. Bapak syukur-syukur nanti masuk sorga. Kalaupun masuk di neraka juga rame-rame Pak, jangan dipikirin. Yang perlu kita pikirin kuburan, diri-diri. Itu yang perlu kita pikirin mah. Berapa tahun? Sampai hari kiamat bisa 100 tahun, bisa 70 tahun. Kita yang lagi kita pikirin, Masya Allah gue kalau di kuburan siapanya mengusap-ngusap, siapanya yang memijitin. Kalau selama diseksa gue rame-rame, jerit juga banyak nanti bareng. Kan gitu. Kuburan aja dulu Bapak pikirin dah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna warham amwatana wa amwatal muslimin wal muslimat wasfi mardona wa mardohum waqdi hawaijana wa hawaijahum wa nawwir basairana wa basairohum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, demikian tadi mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Zainudin Yusuf. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian, tadi langsung ditutup dengan bacaan doa. Sebelumnya saya sampaikan pengumuman untuk Sabtu yang akan datang, insyaallah kuliah subuh kita akan diisi oleh Ustaz Ahmad Ridwan. Jadi Sabtu yang akan datang atau minggu keempat bulan Ramadan nanti akan diisi oleh Ustaz Ahmad Ridwan. Dan nanti malam Ahad biasa minggu ketiga ada kultum taraweh, insyaallah akan diisi oleh guru kita Ustadz Makmur Sabari. Jadi nanti malam Ahad akan diisi kultum Ustadz Makmur Sabari. Dan tambahan untuk besok Ahad subuh sebagaimana biasa kuliah subuh kita di Masjid Al Inayah, insyaallah juga akan diisi oleh guru kita Ustadz Haji Zainudin Yusuf. Sekiranya Bapak Ibu ada waktu besok subuh Ahad subuh besok akan kita ikuti kuliah subuh di Masjid Jami Al Inayah. Insyaallah nanti mau'izah sana akan sampai oleh guru kita Ustaz Haji Yusuf. Selanjutnya saya selaku pembicara, apabila kata yang salah mohon dibukakan pintu maaf sebesarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi